Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlambat karena saya tidak punya banyak waktu, jadi terima saja rapat ini. Ini bagaimana kondisi perusahaan? Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Kita sibuk untuk bulan kemarin, bahwa di bulan kemarin kita telah menjual 100 pasang sepatu dengan omset 10 juta, lalu dengan biaya produksi dan lain-lainnya sekitar 1.500.000. Sehingga kita mendapatkan profit sekitar 8 juta. Nah, untuk bulan sekarang kita mengalami penurunan. Dimana kita telah menjual dari 100. Dan sekarang kita telah menjual 90, beda dari bulan kemarin. Lalu juga omsetnya sekitar 9 juta, biaya promosi dan penambahan yang lain sekitar 2 juta, mengalami kenaikan sedikit. Jadi profit yang kita dapatkan adalah 6 juta. Permasalahan itu akan dijelaskan oleh masing-masing bidang dari keuangan, produksi, dan dari bagian gudang. Silakan. Ya, baik. Untuk keuangan, saya akan menjelaskan mengenai masalah di bidang keuangan perusahaan ini. Jadi, mohon maaf sebelumnya, ini terdapat keteledoran dari bawahan saya bahwa pencatatan dan pembukuan beberapa transaksi perusahaan tidak tercatat, sehingga saat saya melakukan pencatatan jadi mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan produk. Baik, terima kasih atas waktunya. Kenapa Pak biaya produksi itu meningkat? Karena terjadinya kenaikan BBM yang dapat mempengaruhi biaya bahan baku dan juga biaya transportasi itu meningkat. Untuk di gudang, mohon maaf dikarenakan adanya kendala laporan. Setelah saya dapat cek kembali, ternyata tidak sesuai bahwa laporan yang tindakan dengan lapangan itu beda. Itu terjadi karena kelalaian saya dan kinerja karyawan saya yang tidak baik. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, itu lagi untuk bagian marketing, karena beliau tidak bisa masuk. Di bagian marketing itu ternyata tidak menyeluruh, sehingga promosinya tidak tepat sasaran. Seperti itu. Ternyata perusahaan kita memiliki banyak masalah yang serius. Karena saya tidak punya banyak waktu, saya membutuhkan ada meeting mendadak. Saya tidak bisa mengikuti rapat lebih lanjut. Jadi saya akan mengadakan rapat lanjutannya. Saya mau tahu bagaimana agar perusahaan ini kita kembali stabil, kalian share sendiri masalahnya masing-masing dan bagaimana solusinya, dan jelaskan ke kita selanjutnya. Kembali untuk rapat kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang ada di perusahaan kita, seperti perusahaan baru,
karyawannya mungkin ada kelalaian, dan terakhir di bagian marketing itu tidak menurut, saya minta untuk solusinya bagaimana? Mungkin saya menjauh dari keuangan dulu karena keuangan yang paling penting. Saran dari saya, keuangan lebih diperhatikan kembali keuangan tersebut dari awal katakanlah dari awal yang saat ini, dan juga tolong pisahkan keuangan Anda dengan uang perusahaan sehingga tidak akan terjadi pencampuran uang kembali dan Anda pun tidak akan pusing. Baik, terima kasih untuk masukannya. Saya akan memikirkan kembali solusi lebih baiknya. Ya, intinya akan dipertimbangkan kembali. Terima kasih. Bagaimana kalau perusahaan kita itu menambah inovasi baru produk? Misal kita kan di perusahaan kita itu kan ada 3 warna ya sepatunya itu, misalkan merah, kuning, hijau. Nah, bagaimana kalau kita menambah warna lagi menjadi 5 dengan warna biru atau juga warna ungu gitu? Mungkin untuk menambah warna itu tidak menarik ketertarikan market kita, tapi mungkin lebih dikembangkan kembali bagaimana kita membuat sepatu yang bisa menjadi berubah warna ketika matahari berubah putih ataupun sebaliknya seperti itu. Nah, kalian bagaimana? Kalau menurut saya, kalau kita bikin sepatu baru itu kan akan menambah biaya, sedangkan keuangan kita sedang mengalami penurunan. Bagaimana kalau kita menginovasikan yang sudah ada? Bagaimana menurut? Saya sangat setuju karena di bagian gudang masih ada sepatu-sepatu yang sudah lama yang tidak dipakai, itu sangat baik. Lalu untuk kinerja karyawan nih, kita kan ada beberapa karyawan yang memang lalai, itu solusinya gimana? Solusinya bagaimana kalau kita itu membuat efek jerak terhadap karyawan yang kinerjanya itu lalai? Ya, saya setuju dengan perkataan yang sudah dikatakan oleh Jabar bahwa untuk karyawan yang kinerjanya kurang baik atau lalai, kita beri sanksi. Dan ada tambahan dari saya, untuk karyawan yang kinerjanya bagus, kita kasih apresiasi. Semisal kita kasih bingkisan atau bisa kita kasih uang bonus. Wah, mantap. Saya setuju. Lalu untuk bagian promosi itu kan kita tidak dapat menjangkau market kita ini. Nah, bagaimana kalau kita meningkatkan uang promosi? Bagaimana? Setuju. Lalu kita akan menggunakan teknik promosi bagaimana? Kalau dari saya untuk promosi lebih gencar lagi gitu di promosi di media sosialnya. Kan dari perusahaan kita nih, misalkan di media sosial ini perusahaan kita dalam seminggu itu promosi 3 hari gitu di media sosial. Nah, untuk kedepannya lebih baik tiap hari gitu. Jadi yang lihat pun banyak gitu. Saya setuju. Dan ada tapi juga mungkin kita bisa menyewa influencer yang sudah kekinian lah. Nah, Bukan seperti itu. Sebenarnya tidak ada pembahasan lagi ya. Kita tutup saja rapat kali ini. Semoga berhasil. Baik, tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak, jadi kita telah menemukan solusi dari berbagai masalah yang ada di perusahaan kita. Yang pertama adalah dari bidang keuangan. Dari bidang keuangan mungkin akan lebih berhati-hati lagi dalam mencatat keuangannya juga. Dari bagian produksi mungkin akan lebih banyak membeli tidak bolak-balik untuk bagian ongkir agar tidak mahal juga. Di bagian marketing kita nanti akan menambah biaya gitu untuk influencer dan menyebarkan lebih luas lagi. Lalu juga di bagian gudang itu akan lebih diperhatikan lagi. Untuk karyawan yang kinerjanya kurang baik, nanti kita akan kasih hukuman. Lalu juga untuk karyawan yang mungkin kinerjanya lumayan, kita akan memberikan apresiasi seperti itu. Dan untuk permasalahan yang kita hadapi sekarang ini, kita menemukan solusi agar produk kita itu jual lebih laku. Kita menemukan solusi membuat produk lama itu menginovasikan produk lama gitu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Tetapi di sini anggaran kita itu kurang. Dari solusinya sih upaya saya bisa memberikan produk ini sebetulnya akan berjalan. Tapi apakah ada kendala? Ya, untuk menjalankan? Boleh. Kendalanya apa? Mungkin dari anggaran dana kita butuh tambahan dana karena untuk menginovasi sepatu dari sepatu lama menjadi sepatu yang lebih baik itu kita membutuhkan dana. Dari per sepatunya itu 20.000. Bisa Bapak lihat di sini. Harga sebelum diinovasi kita ada 60.000, lalu juga tambahan 20.000 per sepatu ya. Lalu kita akan jual dengan harga per sepatunya itu 120. Nah, sepatu yang akan kita jual sekitar 100 piece, maka kita akan mendapatkan omset sekitar 12 juta dengan keuntungan 8 juta. Nah, dari itu kita membutuhkan dana 20.000 per sepatu. Bagaimana menurut Bapak? Itunya untungnya 8 juta. Saya setuju sih. Keuntungannya 8 juta. Jadi dari semuanya itu yang dibutuhkan perusahaan kita modal semua itu jadi berapa? Yang kita butuhkan sekitar kurang lebih sekitar 3 juta. 3 juta. Baik, saya setuju. Nanti saya akan siapkan uangnya. Oke, karena saya tidak punya banyak waktu,